Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari kembali pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan supaya kita terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena memang firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga akan menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar rahmat-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan, bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini juga kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan firman-Mu. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu ya Tuhan. Kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Lukas 23 ayat 42 dan 43. Saya bacakan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jemaat dikasih Tuhan, dialog ini terjadi ketika Yesus ada di atas kayu salib. Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Jadi hukuman salib memang adalah hukuman mati bagi orang-orang yang dianggap bersalah dan kesalahannya sudah tidak terampuni menurut hukum yang berlaku pada masa itu. Ya, kalau yang dua orang jelas karena memang kejahatan mereka. Tetapi Yesus sesungguhnya tidak pantas dihukum mati. Tidak ada dasar untuk menghukum mati. Tetapi tetap juga dia harus menanggung hukuman mati. Kenapa? Karena kita tahu itu bagian dari rencana penyelamatan umat manusia. Untuk menebus dosa manusia dengan darah yang dicurahkan ya di atas kayu salib itu. Nah, ada dialog yang luar biasa. Jadi sebelum yang kita baca tadi, ya kedua penjahat itu yang salah seorang berkata, kalau engkau betul-betul Mesias turunlah, selamatkan dirimu dan kami gitu. Agak nyinyir ngomongnya. Tetapi yang satunya menegur temannya, jangan begitu, kita ini orang berdosa layak dihukum, tapi orang ini tidak. Ya, dia tahu, ya, dia menyadari orang ini bahwa kita ini orang berdosa, kita pantas dihukum. Tetapi yang ini, Yesus ini tidak pantas. Kurang lebih seperti itu. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi dia tahu betul, dia percaya bahwa Yesus ini akan datang sebagai raja di atas segala raja. Yesus ini akan tampil sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Sehingga dia mempercayakan dirinya, ingatlah akan aku. Pengertiannya lebih dari sekedar supaya Tuhan ingat. Lebih dari itu. Yaitu apa? Dia menyerahkan dirinya untuk diselamatkan oleh Tuhan. Jadi dialog di atas kayu salib ini sungguh luar biasa. Dan Yesus merespon apa? Katanya, ya, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi keputusan yang tepat. Jadi saya percaya ini adalah penyerahan diri yang tepat dari seorang penjahat yang mungkin selama hidupnya dia tidak pernah berbuat baik. Dosanya banyak sekali. Tetapi di hadapan Tuhan, dosa besar, dosa kecil itu bukan masalah. Yang penting ada pertobatan, yang penting ada pengakuan, lalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi, seberapapun dosa yang dilakukan manusia, termasuk yang kita lakukan, kalau kita sungguh-sungguh memohon ampun dan bertobat, maka Tuhan pasti mengampuni. Ya. Tetapi kita juga mesti lihat di sini yang luar biasa. Keputusan yang diambil oleh seorang penjahat ini adalah keputusan yang luar biasa. Karena apa? Itu adalah kesempatan terakhir yang ada. Karena setelah itu tidak mungkin lagi ada kesempatan untuk beroleh keselamatan. Ya. Jadi akhirnya apa? Keputusan untuk dia menyerahkan diri kepada Yesus adalah keputusannya membawa keselamatan. Karena Yesus berkata,
Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, ya, di taman surga, di tempat penantian orang-orang benar. Ya, jadi dosanya yang banyak sudah nggak diperhitungkan lagi ketika orang itu bertobat. Jadi kita belajar di sini, bukan seberapa lama kita ikut Tuhan, bukan seberapa lama engkau jadi orang Kristen. Mungkin engkau sejak lahir, bahkan dalam kandungan sudah jadi orang Kristen. Tetapi ketika tidak setia sampai akhir, maka semua tidak diperhitungkan. Kuncinya adalah yang pertama, bahwa ada pertobatan. Ya, kunci untuk selamat itu ada pertobatan, mengakui dosa, mohon ampun, mohon pengudusan, dan terima dia sebagai juru selamat. Itulah yang pertama. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah harus setia sampai garis akhir. Ini penting. Jadi kalau cuma percaya tetapi tidak bisa setia sampai akhir, ya nggak mungkin. Jadi keputusan final, keputusan terakhir yang diambil penjahat ini sungguh keputusan yang luar biasa. Karena dengan itu dia diselamatkan. Ya, tidak diperhitungkan lagi kesalahannya yang panjang, dosanya yang besar itu. Ya, jadi kesempatan terakhir. Karena dia nggak pernah berbuat baik loh. Karena memang ya keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Keselamatan itu anugerah pemberian Tuhan. Dan Tuhan memberikan anugerah kepada orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi sekali lagi bukan karena usaha manusia. Bukan karena perbuatan manusia. Ya, kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu. Bukan hasil usahamu. Bukan karena kebaikanmu. Tapi semua adalah anugerah pemberian Tuhan cuma-cuma. Ya, kuncinya adalah terima dengan iman. Nah, untuk bisa menerima dengan iman harus diawali dengan pertobatan. Ya, bertobat itu mengakui dosa, mohon ampun, dan tidak mengulang lagi dosa itu. Nah, jemaat dikasih Tuhan, kita dapat pelajaran berharga. Mari, ya, kita harus setia sampai garis akhir, sampai nafas terakhir, setia kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi kunci utama keselamatan. Ya, di samping kita bertobat pasti tentunya harus setia. Tanpa kesetiaan, maka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita belajar dari seorang penjahat yang diselamatkan Tuhan. Di detik-detik terakhir hidupnya, di saat-saat terakhir dia ada di dunia. Dan keputusannya tepat dan dia diselamatkan. Mari kita yang sudah percaya Tuhan, jaga imanmu. Jangan sampai engkau berpaling. Jangan sampai engkau mengalami keraguan. Jangan sampai mendua dengan yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Pegang itu dan setialah kepadanya sampai akhir. Kalau tidak sampai akhir, maka semua yang baik, semua pengorbanan apapun yang kau lakukan, termasuk pelayananmu yang luar biasa seperti apapun, tidak diperhitungkan. Tetapi yang setia sampai garis akhir, dia yang diselamatkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur justru kami hari ini belajar dari seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Ketika dia mengakui bahkan menyerahkan dirinya kepada Yesus, maka ada keselamatan. Di saat-saat terakhir dia bertobat, ada keselamatan. Karena bukan seberapa lama orang percaya, tetapi seberapa sungguh dan setia sampai akhir. Orang yang demikianlah yang diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan boleh mengenal akan Engkau dan Roh Kudus yang tolong kami untuk kami tetap teguh dalam iman dan pengharapan kami. Kami tidak goyah oleh karena keadaan apapun juga. Kami mau setia, percaya dan mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan perlindungan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.